Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Kamis 29 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. Libur Natal dan Tahun Baru Pantura padat. Libur Nataru penumpang terminal mengalami peningkatan. Wamenkumham sidak rumah tahanan. Dan selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Cirebon. Saudara, memasuki libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon mengalami kepadatan. Masyarakat memanfaatkan momen libur Nataru ini untuk pulang kampung ataupun berwisata pada sejumlah objek wisata yang ada di Cirebon. Arus lalu lintas di jalur Pantura Bypass Brigjen Darsono Kota Cirebon yang mengarah ke Jawa didominasi kendaraan roda 2 dan pribadi berplat luar kota dan warga lokal Cirebon. Umumnya para pengendara yang berada di jalur Pantura memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru untuk pulang kampung ataupun berwisata. Mereka menyambut sukacita untuk berlibur di akhir tahun, mengingat pandemi COVID-19 juga sudah mereda. Sejumlah objek wisata yang ada di Cirebon diperkirakan akan terus mengalami peningkatan pengunjung pada momen libur pergantian tahun nanti. Ini dari Cikarang ke Magelang. Liburan? Iya, akhir tahun baru berpanjang akhirnya pulang. Dari Jakarta jam berapa? Dari Jakarta tadi jam 4. Sempat kena macet nggak? Enggak, lancar alhamdulillah. Iya. Untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota ditempatkan di sejumlah titik untuk mengatur kelancaran arus kendaraan yang mengarah ke arah Jawa. Diperkirakan sepanjang hari ini volume kendaraan yang melintas di jalur Pantura akan terus bertambah, menyusul masa libur akhir tahun sudah dimulai. Dari Cirebon, Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat, melaporkan. Sementara itu, libur Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang AKAP dan AKDP di Terminal Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan 5 hingga 10% dari hari biasanya. Mayoritas penumpang merupakan warga yang akan pergi berlibur tujuan kota besar. Sejak libur Natal dan jelang Tahun Baru 2023, jumlah penumpang AKAP dan AKDP yang tiba dan berangkat melalui Terminal Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya mulai mengalami peningkatan. Pengurus dan pengelola Terminal Singaparna mencatat selama libur Natal dan mendekati Tahun Baru, kenaikan jumlah penumpang terjadi antara 5 hingga 10%. Uniknya, kenaikan jumlah penumpang menuju kota besar seperti Bandung dan Jakarta justru naik 10%. Angka ini lebih tinggi dibanding pemudik yang pulang ke Kabupaten Tasikmalaya yang naik hanya 5%. Kalau untuk peningkatan yang datang baru 5%-an, tapi kalau yang berangkat 10%, karena dalam tahun baru ini banyak sekolah-sekolah mulai hari ini banyak yang libur, udah mulai pada pulang kampung masing-masing. Tapi kalau kedatangan kita baru ada peningkatan 5%. Banyaknya warga yang berangkat menuju tempat wisata juga menjadi penyebab terjadinya peningkatan penumpang tujuan kota besar. Kondisi ini diperkirakan akan terus meningkat terutama jelang 1 hari pergantian malam Tahun Baru. Karena umumnya pesta pergantian Tahun Baru banyak digelar di kota-kota ketimbang di desa. Demikian dilaporkan Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Kondisi terkini wisatawan masuk puncak, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. City Sanitation Summit atau CSS merupakan salah satu upaya untuk mendorong pembangunan sanitasi di Indonesia hingga 2024. Saya Dadang Supriyata, Bupati Bandung, berharap event ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan kabupaten kota lainnya dalam penyediaan sanitasi mandiri berbasis masyarakat. Salam sehat, salam pedas, dan jangan lupa bersyukur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, memasuki 2 hari jelang pergantian tahun baru, jumlah wisatawan yang masuk ke kawasan Puncak Bogor mengalami peningkatan. Lalu bagaimana kondisi di jalur Puncak Bogor saat ini? Kita akan segera bergabung bersama Saiful Hardi di kawasan Puncak Bogor. Silakan Saiful Hardi dengan laporan Anda. Baik, selamat sore. Dapat kami laporkan pada 2 hari jelang malam pergantian tahun di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat saat ini bisa terlihat sore hari ini tampak kendaraan dari arah Jakarta menuju Bogor memadati kawasan Puncak Bogor. Dapat kami informasikan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor memberlakukan ganjil genap dari tanggal 25 kemarin hingga tanggal 1 Januari yang akan datang. Itu antisipasi terjadinya pembeludakan di kawasan Puncak Bogor. Kami informasikan juga Satuan Lalu Lintas Polres Bogor menambahkan ratusan personil guna pengamanan di beberapa titik keramaian di kawasan Puncak Bogor seperti di Simpang Gadok, di kawasan Simpang Pasir Angin, di Pasar Megabendung, Pasar Cisarua, hingga Simpang Taman Safari Garden. Antisipasi terjadinya pembeludakan bagi para wisatawan ataupun para warga yang ingin berkunjung ke kawasan Puncak Bogor ke Cianjur dan kini bisa menggunakan jalur alternatif seperti Sukabumi dan Jonggol. Berikut pernyataan dari KBO Lantas Polres Bogor, itu Ketut Kasarjana. Pertama adalah Sukabumi. Sukabumi kali ini tol Bocimi Season 2 itu sudah dibuka fungsional. Jadi ini masyarakat yang akan menuju ke Sukabumi tidak bisa keluar tol Cibadak, tidak bisa masuk. Kemudian kita juga mengantisipasi yang dari Jakarta bisa lewat Jonggol dari Demikian Saiful Hardi dari Bogor, Jawa Barat melaporkan. Kita kembali ke studio. Ya, terima kasih Saiful Hardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, pada saat malam pergantian tahun baru mendatang, rencananya akan diberlakukan Car Free Night di Jalan Asia Afrika Bandung. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan penutupan jalur Asia Afrika Bandung tersebut, kita akan segera bergabung dengan Abi Aditya di Jalan Asia Afrika Bandung. Abi, silakan dengan laporan Anda. Selamat sore, rekan di studio dan pemirsa di rumah. Dapat saya laporkan pada malam pergantian tahun baru di ruas Jalan Asia Afrika ini akan digelar Car Free Night, di mana tidak akan ada kendaraan bermotor yang lalu lintas di ruas Jalan Asia Afrika ini. Nah, penutupan ruas Jalan Asia Afrika ini dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga malam pergantian tahun usai. Penutupan itu dimulai dari Jalan Lengkong Besar hingga Jalan Alun-Alun Timur Kota Bandung, atau tepatnya di Masjid Raya Bandung. Polisi sudah menghimbau kepada warga yang hendak datang kemari untuk tidak akan ada kantong-kantong parkir yang ada di kawasan sini. Jika ada
kemacetan, polisi dari Polrestabes Bandung akan merekayasa arus lalu lintas dari kawasan alun-alun timur hingga ke Dalam Kaum hingga ke Lengkong Besar. Selain itu juga wilayah Kota Bandung di sini ada dua menjadi titik yang akan direkayasa arus lalu lintas. Selain di Jalan Asia Afrika sini juga ada titik-titik kemacetan seperti jalan Jembatan Layang yang menjadi destinasi tempat berkumpulnya warga pada malam tahun baru nanti. Demikian yang bisa saya dapat laporkan. Kita kembalikan ke studio. Terima kasih Abi Aditya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Di antaranya, Wamenkumham sidak rumah tahanan. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Jawa Barat hari ini, dan informasi kita lanjutkan. Saudara, Wakil Menteri Hukum dan HAM melakukan inspeksi mendadak di rumah tahanan kelas 2B Garut. Dalam sidak kali ini, semua ruangan tahanan, fasilitas bagi warga binaan, ruang kesehatan, dapur, dan ruangan lainnya turut diperiksa. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif melakukan inspeksi mendadak dengan mendatangi rumah tahanan kelas 2B Garut. Dengan teliti di UPT tersebut, Wamenkumham memeriksa berbagai sarana dan prasarana di rumah tahanan, seperti dapur, kamar, ruang teknis, klinik kesehatan, termasuk program pembinaan yang dilakukan. Sidak ini pun guna memastikan kondisi di dalam rutan tetap kondusif dan pola pembinaan bagi warga binaan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hasil sidak kali ini tidak ditemukan adanya pelanggaran. Namun Wamenkumham meminta pihak rutan untuk selalu melakukan pembinaan terhadap warga binaan dan selalu menjaga kondusivitas di rutan agar hal-hal yang tidak diharapkan tidak terjadi di rutan. Dengan UPT saja, nggak ada melihat apa situasi, tahu seperti apa. Bersih ya, Anda lihat sendiri bersih kan, nyaman kan. Jadi ya saya kira semua rutan harus seperti ini. Kegiatan sidak dari Wamenkumham ini selain dilakukan di rutan Garut, juga akan dilakukan pada sejumlah rutan lainnya yang ada di Jawa Barat. Demikian dilaporkan Priyat Supriyatna, TVRI Jawa Barat. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan benarkah resesi ekonomi yang dikhawatirkan berbagai kalangan akan terjadi pada tahun 2023 atau hanya sekedar pelambatan ekonomi, kita ikuti selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Bayang-bayang resesi akibat ketidakpastian perekonomian dunia pada tahun 2023 seperti yang digambarkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai tahun gelap, didasari oleh ancaman tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang tidak bisa dipastikan kapan akan berhenti. Beberapa negara yang dipastikan mengalami resesi ekonomi diantaranya Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan China. Meski berpengaruh, namun demikian menurut pakar ekonomi Unpas Acuviarta Kartabi, Indonesia termasuk negara yang terbilang cukup baik ekonominya dan kuat dari guncangan resesi. Karena Indonesia memiliki domestic market yang sangat besar dan potensi perbaikan harga komoditas yang besar yang berdampak pada perbaikan ekonomi. Meski bisa saja terjadi pelambatan ekonomi, namun tidak akan sampai mengarah pada ancaman resesi seperti yang terjadi pada tahun 2020 pada semester 2 dan 3. Saya kira tahun depan ekonomi ya tidak akan jauh banyak berbeda dengan apa yang terjadi sampai dengan akhir tahun ini 2022. Meskipun kita melihat bahwa bayang-bayang resesi banyak negara-negara maju seperti Amerika dan kemudian Eropa itu pada akhirnya akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Namun demikian saya kira khusus Indonesia kita tidak akan mengalami resesi seperti yang dialami oleh Amerika dan juga negara-negara di Amerika Latin maupun juga Eropa.
karena kita memiliki domestic market yang sangat besar, di samping juga potensi perbaikan harga komoditas yang akan berdampak terhadap perbaikan ekonomi Indonesia. Acu Fiarta Kartabi juga mengatakan, perbaikan ekonomi akan dipengaruhi oleh perbaikan harga komoditas. Pelambatan ekonomi jangan hanya dilihat dari Pulau Jawa, tapi harus juga melihat di Pulau Sumatera dan Sulawesi yang saat ini mengalami bom komoditas. Kenaikan harga batu bara cukup signifikan di atas 30%, begitu juga nikel, kemudian CPO dan kopi yang naiknya di atas 30% yang akan berdampak pada penerimaan ekspor dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu saya kira perlambatan ekonomi yang akan terjadi tahun depan tidak sampai akan mengarah kepada ancaman resesi yang pernah kita alami tahun 2020, khususnya di semester 2 dan semester 3 tahun 2020, di mana ekonomi Indonesia mengalami resesi. Banyak hal saya kira bisa kita maksimalkan tahun depan, selain jumlah penduduk kita, domestic market yang sangat besar, kemudian juga tadi perbaikan harga komoditas, dan tentunya dari sisi stabilitas makro kita terus memperbaiki agar bagaimana tingkat inflasi bisa terjaga, kemudian juga tidak terjadi tekanan yang cukup berarti pada sektor keuangan, dan itu saya kira berpotensi untuk menahan ya perlambatan ekonomi ke tingkat yang sedikit lambat gitu. Perlambatan ekonomi mungkin saja akan sedikit terjadi di Pulau Jawa, termasuk Jawa Barat dengan asumsi aliran dana dari luar Jawa ke Pulau Jawa berjalan tidak maksimal. Masyarakat tidak perlu khawatir terjadi resesi karena pengalaman pandemi yang menunjukkan bahwa Indonesia tetap solid. Ya, saudara, informasi tadi terkait pandangan dari salah seorang pengamat ekonomi mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 2023. Semoga bisa menjadi gambaran bagi Anda untuk menjalankan bisnis ataupun memperkirakan terkait spekulasi ekonomi di tahun depan. Dan saudara, tayangan TVRI Jawa Barat bisa Anda nikmati juga selain melalui TV digital, Anda juga bisa menyaksikan tayangan TVRI Jawa Barat melalui kanal YouTube di TVRI Jabar. Usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Kemandakan Kemah Bakti, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Mari Pak. Mari. Iya, Enggak suka work air. Ah, wangi banget Bu. Enggak. Ini Pak, kasih makan. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Informasi kita lanjutkan, saudara. Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat mengadakan Kemah Bakti Harmoni Beragama di Bumi Perkemahan Kiara Payung, Sumedang. Peserta yang mengikuti kemah ini berasal dari perwakilan kantor wilayah daerah seprovinsi Jawa Barat. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat gelar Kemah Bakti Harmoni di Buper Kiara Payung, Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti kaum milenial siswa SMA sederajat lintas agama seprovinsi Jawa Barat. Acara Kemah Bakti Harmoni ini merupakan wujud dari program Kementerian Agama bersama dengan Saka Amal Bakti Kemenag Kanwil Jawa Barat untuk menciptakan toleransi antar umat beragama di kalangan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang agama.
Menurut staf khusus Menteri Agama Nuruzaman, Kementerian Agama memiliki program modernisasi beragama yang merupakan program untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Bakti Harmoni ini adalah upaya andil utama yang saya harus apresiasi. Kementerian Agama Pusat apresiasi, Menteri apresiasi karena melakukan kegiatan bagi anak-anak muda, bagi siswa-siswa madrasah dan agama lain untuk bertemu secara bersama-sama, saling mengenal, dan tentu ini akan membangun harmoni bagi Indonesia ke depan. Ingin mengadakan inisiasi merawat kerukunan kehidupan umat beragama di Jawa Barat melalui kalangan milenial yang ada di madrasah sekolah-sekolah umum. Setelah dibuka resmi, Kepala Kanwil dan Staf Sus Kemendag seluruh peserta akan mengikuti kemah dengan berbagai kegiatan bersama. Demikian dilaporkan Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat. Ya, semoga dengan kegiatan seperti kemah tadi bisa mempererat silaturahmi di antara Kemendag Kanwil Jawa Barat, kemudian juga antar umat beragama lainnya untuk menciptakan toleransi antar umat beragama khususnya di wilayah Jawa Barat. Dan saudara, kami mengimbau Anda untuk bermigrasi ke siaran TVRI Digital. Saudara, Sekolah Menengah Pertama SMP dan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Darul Tauhid The Boarding School menanamkan jiwa-jiwa inovatif pada siswanya sejak dini. Guna menambah pengalaman di luar kelas dan pembelajaran secara langsung, SMP dan SMK Darul Tauhid menggelar panen karya dan Amires Expo 1.0. Dalam kegiatan ini, para siswa SMP dan SMK menampilkan karya kreativitas, inovasi, dan wirausaha sebagai implementasi pembelajaran di dalam kelas. Para siswa tampak antusias saat menjajakan hasil karyanya dan hasil usaha miliknya kepada para orang tua siswa yang datang dalam pameran hasil karya siswa. Hasil karya yang dipamerkan mulai dari teknologi, inovasi, hingga wirausaha. Ini merupakan hal yang pertama tentang hasil karya kreativitas dan inovasi dari siswa yang selama ini hanya belajar dalam kelas dengan bekerja sama bersama UKM dan mitra sekolah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kegiatannya adalah yang kreasin untuk yang pertama, dan ini kegiatannya adalah mengapresiasi kreativitas dan inovasi dari anak-anak yang selama ini belajar di kelas. Nah, kita coba membuat kegiatan berkolaborasi dengan UKM dan mitra-mitra sekolah. Saya bersyukur dari Direktorat Pendidikan Dasar Menengah Darul Tauhid ya, dengan adanya SMK sebagai sekolah vokasi yang salah satu outputnya kita ingin melahirkan sebanyak mungkin entrepreneur baru, para pengusaha-pengusaha baru ya. Dengan terbentuknya siswa hebat dengan memiliki karya dan wirausaha ini diharapkan dapat menghapus stigma bahwa lulusan SMK tidak menjadi penghasil pengangguran, tetapi SMK dapat mencetak wirausaha hebat di Indonesia. Demikian dilaporkan Arif Budi, TVRI Jawa Barat. Saudara, peningkatan jumlah warga yang mudik terus terjadi di sejumlah terminal bus di Kota Bandung. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pemudik yang akan memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Cicahem, kita akan segera terhubung bersama Gugu dan Bayu di Terminal Cicahem. Gugu, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Ayu dan juga saudara. Di masa libur Natal dan juga Tahun Baru atau menjelang perayaan Tahun Baru yang tinggal beberapa hari lagi, pihak dari Terminal Cicahem, Kota Bandung ini sudah menyediakan sekitar 163 armada untuk mengangkut para masyarakat yang ingin merayakan hari liburnya atau mungkin sekedar berkunjung ke keluarganya atau kampung halamannya masing-masing. Tercatat saudara untuk puncak keberangkatannya ini di tanggal 25 Desember dan tercatat ada 1.543 keberangkatan, dan ini menandakan saudara ada kenaikan sebanyak 100% jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya berkisar 30 hingga 40% saja. Dan bagaimana untuk kita menyimak dan juga melihat bagaimana perkembangan dari arus lalu lintas di Kota Bandung, terutama di daerah Cicahem, kita sudah bersama dengan Ibtu Suyatmi Kanit, Lantas Polsek Kiara Condong. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Baik, Pak, bagaimana kondisi lalu lintas di area Cicahem ini Pak? Selamat sore, perlu kami laporkan dari pos pelayanan Terminal Cicahem yang mau masuk Kota Bandung kelihatan masih
biasa-biasa, untuk keluar kota Bandung juga masih biasa-biasa. Berarti untuk arus lalu lintas dari Min 7 sampai Min 2 Nataru ini belum ada peningkatan, Pak. Baik, Pak, sedikit Pak himbauan untuk masyarakat baik yang akan meninggalkan atau masuk ke kota Bandung. Kami himbau kepada pengemudi roda 2 ya, lengkapi atau diperiksa dulu sebelum berangkat. Di antaranya rem, helm harus dipakai. Untuk roda 4 juga demikian juga, harus dilengkapi surat-surat, jaga kesehatan dan taati peraturan lalu lintas, Pak. Baik, terima kasih Ibtu Suyatmi selaku Kanit Lantas Polsek Kiara Condong sudah bergabung bersama kami. Dan juga saudara pihak dari Terminal Cicahem sendiri ini memprediksi bahwa untuk arus balik itu akan terjadi di tanggal 30 hingga tanggal 30 Desember mendatang. Jadi kami tentunya mengimbau untuk masyarakat yang akan kembali ke Kota Bandung agar dapat berhati-hati dengan menjaga kondisi kendaraan yang cukup prima. Demikian dapat kami laporkan dari Kota Bandung, kembali ke studio Ayu. Ya, terima kasih Gubernur Wijaya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung mementaskan teater yang berjudul Kereta Kencana. Drama teater Kereta Kencana ini mengandung pesan moral tentang kehidupan. Pementasan drama teater Kereta Kencana yang merupakan adaptasi dari lakon Les Jaises karya Egenda Ionesco yang diterjemahkan U.S. Rendra dipertunjukkan Eltra Theater komunitas dari jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Jati Bandung Selasa sore. Drama teater Kereta Kencana ini menceritakan sepasang suami istri yang sudah tua, berusia 2 abad atau 200 tahun yang merasakan kegelisahan, menantikan kematian yang tak kunjung tiba. Sosok kakek dan nenek ini diperankan anggota Eltra Theater jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Menurut Robi Bayau selaku sutradara, sosok kakek dan nenek ini diperankan Restu Abu dan Disa Dicang anggota Eltra Theater jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Harapan kedepannya untuk Eltra Theater akan selalu memproduksi karya-karya yang lebih bagus, lebih berkualitas lagi, lebih dekat dengan masyarakat dan penonton dan lebih dapat dinikmati. Pementasan drama teater ini digelar dalam rangka Art Fest Milad keempat Eltra Theater yang merupakan komunitas dari jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat. Saudara, objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran selalu menjadi favorit warga untuk berlibur bersama keluarga. Beginilah suasana saat para wisatawan berada di salah satu sentra kuliner yang berada di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Keberadaan para wisatawan tiada lain untuk menikmati kuliner. Salah satunya adalah kuliner pindang gunung, kuliner khas Kabupaten Pangandaran yang selalu menjadi primadona dan diburu para wisatawan. Pada saat momen libur Natal dan jelang Tahun Baru, umumnya keberadaan sentra-sentra kuliner yang berada di wilayah Pangandaran ini menjadi buruan para wisatawan yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat maupun luar Jawa Barat. Pikir relatif murah nih. Relatif. Jadi suguhannya ini menarik karena ini kan ikan tawar ya. Jarang sekali ikan tawar biasanya dibakar kan Pak, dibakar. Ini di pindang gunung, ini temuan baru. Kuliner yang menggunakan bumbu yang alami umumnya banyak menjadi primadona dari para pengunjung. Beragam jenis kuliner ini kini semakin banyak berkembang, sehingga wisatawan yang datang ke Pangandaran dapat dengan mudah untuk mendapatkan beragam kuliner khas Pangandaran. Demikian dilaporkan Entang TVRI Jawa Barat. Dan berikut saudara, kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System atau ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Beginilah situasi arus lalu lintas terkini di 4 titik, yakni di Muhammad Toha, Buah Batu, Merdeka Aceh, dan juga Batu Nunggal. Terlebih dahulu kami sampaikan informasi arus lalu lintas terkini, situasi terkini pada sore hari ini di Stopan Muhammad Toha. Terpantau kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati kawasan ini, kemudian cuaca yang ada di kawasan ini cerah, begitu juga dengan situasi terkini di Stopan Buah Batu. Nampak di lajur kanan volume kendaraan begitu tinggi, namun di lajur sebaliknya nampak agak sedikit berkurang. Dan inilah situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Merdeka Aceh.
Arus lalu lintas di kawasan ini juga terpantau padat, sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 terpantau memadati kawasan ini. Terakhir di Batu Nunggal. Ini situasi arus lalu lintas terkini di Batu Nunggal agak sedikit lengang jika dibandingkan dengan 3 kawasan tadi, yakni Muhammad Toha, Buah Batu, dan juga Merdeka Aceh. Kami mengimbau Anda untuk selalu berhati-hati. Dan saudara, berikut kita ikuti perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG. Informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.